Wah, Pak Sigit, apa kabar Pak? Pak, Baik kok, baik kok. Apa kabar? baik, selalu sehat Pak. Alhamdulillah Ini baik Pak ya. Pak Sigit waktu kita ketemu di Di Ciloto ya, Ciloto betul Pak. betul betul. Sedangkan Pak Rija kita ketemu pada saat di Omah Pawon ya Pak ya. Benar Ya, Pak, di rumah di Pawon. Kemang ya. Saya karena Selamat. mau ikut ke Ciloto, ini waktunya yang belum bisa. Baik, selamat pagi, Bapak-bapak sekalian. Apa kabar? Semua sehat ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau saya lihat ini datang dari grup yang sama, satu kelas yang sama. Saya mendengar tadi malam dari Rawat Mentor, Pak Sigit dan Pak Rija memang akan hadir dalam acara testimoni. Nah, tentu saja Pak, kita selalu membutuhkan testimoni-testimoni karena ujung-ujungnya akan memberi semangat dan motivasi buat teman-teman yang hadir di sini, ataupun yang nanti memperhatikan Bapak lewat YouTube kami, agar mereka bersemangat. Mungkin saya akan mulai dari Pak Rija dulu, karena angkanya paling rendah dulu, 21 ya, dan Pak Sigit 55, ya Pak ya? Ya, baik. Pak Sigit, perlu Bapak Ibu ketahui, Pak Sigit adalah purnawirawan dari Perwira Tinggi Angkatan Laut. Jadi tentu saja ini surprise buat kita ya. Ternyata luar biasa, ada seorang jenderal, mantan jenderal, tapi tidak pernah mantan loh jenderal. Halo Pak Riza Pak. Ya. Pak Rizal Pak yang Laksamana. Pak Sigit. Saya Sersan Joce enggak Pak? Oh iya. 101. Pak Rija ya, Pak Rija. Pak Rizal yang Laksamana Pak. Oh iya ya, Pak Rija kan? Iya betul Pak, saya Pak. Bukannya 21? Saya 21 ya. Oh iya Pak. Saya 55 Pak. Iya. Pak Rija saya dengar, bukan saya lihat waktu di Omah Pawon kakinya bagaimana Pak? Iya Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Eko Yudo Tamtomo sebagai founder dari Mobi ini Pak. Ini merupakan suatu terobosan yang luar biasa bagi saya. Dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Warsono, mentor penyelia, kemudian Pak Untung sebagai mentor, demikian juga Bu Carkini, Pak Partono, Bu Niken, Bu Sis, dan para administrator, terutama Bu Mary, Bu Yuli, dan Pak Mas Freddy. Terus terang saja pada saat saya mengikuti Mobi ini, sebetulnya 1 bulan sebelumnya, sekitar bulan November. Karena kan saya join 101 ini kan joinnya awal Desember ya Pak Sigit ya. Iya betul. Nah, itu saya sudah istilahnya di-share oleh istri, ini loh, ada pelatihan atau WA mengenai Mobi ini. Tapi saya cuek aja. Nggak percaya Pak? Iya. Karena kan waduh, terus kemudian saya iseng-iseng lihat YouTube-nya itu ya kan, karena ada share-nya gitu. Boleh juga itu. Akhirnya saya join itu kalau nggak salah tanggal 3 Desember Pak 2021. Tapi kan saya karena enggak begitu memperhatikan bahwa itu harus PMB dulu gitu Pak ya. Itu langsung saya ikut PMB dan IF dan menghentikan semua obat saya Pak. Termasuk saya kan sudah suntik insulin itu setiap kali 3 kali sehari sebelum makan. Dan bahkan mau tidur saya sudah suntik lagi gitu Pak. Dan bahkan saya sudah minum obatnya itu 2, baik metformin maupun Glimepir itu Pak. Oh iya. Dan tadi saya lihat tadi ada yang menyampaikan, saya mengikuti dari Olnah itu bahwa giginya itu goyang. Kalau saya tidak goyang lagi Pak, gigi saya patah semua Pak. Ya artinya ya keropos gitu Pak karena gula darah itu. Memang HbA1, oh ya saya lupa tadi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Riza Yasma, Pak. Kebetulan saya Purnawirawan Angkatan Laut, terakhir saya bintang 1, Pak. Alhamdulillah, kebetulan saya dari wajib militer.
Tetapi sebetulnya saya lihat purnawirawan yang saya lihat di dalam MOBI ini ada yang lebih senior, yaitu Profesor Partono ya Pak. Itu beliau bintang 2 kalau tidak salah. Oh ya? Terakhir itu. Iya Pak. Jadi beliau mungkin hanya menyampaikan akademisnya saja, tapi beliau kan dari Hang Tuah ya kalau tidak salah. Itu beliau bintang 2 Pak itu. Pensiun. Bahkan mungkin bintang 3 saya lupa. Memang cuman beda sumber, kalau beliau mungkin dari Akademi Angkatan Laut, saya kan dari wajib militer Pak. Jadi dari sarjana yang alhamdulillah mendapat kesempatan pensiun yang jarang-jarang sekali, seorang masuk dari tentara dari sarjana atau wamil gitu Pak. Itu dapat bintang 1 Pak. Ya alhamdulillah Pak. Dan ini saya pada saat mengikuti MOBI itu awal-awal HbA1c saya itu mungkin 7 lebih gitu Pak. Yeah. Nah, kemudian 1 bulan, tepatnya tanggal 26 Januari itu saya tes, itu HbA1c saya sudah turun Pak. Dari berapa ke berapa? Dari 6,6. Oh. Baru 1 bulan ikut ya. Artinya kan awal Desember. Kemudian saya lanjut ya tetap IF dan PMP dan Olnaf, karena kan Olnaf itu akhir Desember baru bisa join bagi yang awal Desember ikut ya Pak, bergabung itu. Memang juga awalnya juga kesulitan sekali itu mengikuti Olnaf itu kok nggak turun-turun. Kemudian pada bulan 3 tepatnya 22 Maret 2002 itu turun drastis sekali HbA1c saya Pak Eko. Iya Pak. 5,4. Bagus itu Pak. Iya Pak. Kemudian kan katanya kan kalau sudah 4 atau 5 bulan gitu bisa, tapi cuman saya sepakat dan mengikuti arahan dari Pak Ketua, Pak Sigit. Ini kebetulan Pak Sigit ini Ketua DOL 101 Pak. Kayaknya kayak ketua. Nah, iya. Jadi saya loyal. Jadi sebaiknya kita laksanakan setelah Lebaran aja Pak Riza. Oh siap. Sehingga kemarin sebelum saya memulai itu kebetulan saya tes HbA1c, cuman ada kenaikan sedikit, yaitu HbA1c saya 5,5 Pak. Ya. Kemudian saya melaksanakan HbA1c itu kalau nggak salah mulai tanggal 20 Mei 2022 Pak. Nah, di mana gula darah puasa saya 93, kemudian gula darah 2 jam itu 106, kemudian 4 jam itu 91 Pak. Memang asupan makanan itu memang nggak begitu banyak. Memang saya hanya tambahkan nasi dari yang rutin makan telur. Yang misalnya waktu itu saya sudah makan telur itu sudah 15 per hari itu. Jadi waktu telur 5, alpukat, itu hasilnya seperti itu Pak. Kemudian yang terbalik, kemudian dari Pak Sigit nyarankan, jangan makan gitu Pak, itu mah cemen gitu. Akhirnya saya tanggal 27 Mei dulu, saya nekat Pak. Saya beli nasi Padang dengan lauk double. Wah, saya dibayangkan kalau yang dibungkus itu nasinya seberapa itu. Itu saya makan rendang dan makan kikil lauknya Pak. Dan minumnya biasa, saya rutin saya tetap minum kopi meskipun pakai gula darahnya stevia. Itu pada saat gula darah puasa itu 76 Pak. Nah, gula darah 2 jam itu 161 Pak. Waduh, ini sudah menyalahi nih Pak, katanya harus di bawah 159 ini. Tapi alhamdulillah Pak, gula darah 4 jam itu memang tidak mendekati 76, tapi hanya 88 Pak. Sudah bagus. Nah, tapi waduh, ini karena dari mentor Pak Untung menyampaikan bahwa harus di bawah 159. Saya tuh ragu-ragu mau melanjutkan tes terbalik saya Pak. Wah, ini apa karena saya membabi buta makannya atau karena gimana? Sehingga gula darah. Namun arahan dari Pak Sigit, terima kasih nih Pak Sigit. Itu lanjut aja Pak. Baiklah saya lanjutkan.
Sehingga pada tanggal 3 Juni saya filter yang ketiga, yaitu gula puasa 80, gula 2 jam itu 135, kemudian 4 jam itu malah turun, Pak, 74. Waduh, di bawah 80. Nah, itu padahal saya makannya soto Betawi, Pak. Wah, pokoknya yang tadi pokoknya yang enak-enak yang dulu saya lamunkan sebelum saya ya istilahnya mengikuti mobil ini, waduh harus saya coba semua. Terakhir saya filter balik yang keempat itu kebetulan saya ke Bandung dan menemui orang tua saya yang lagi sakit. Tapi ya saya sambil di sana saya laksanakan itu 10 Juni kemarin 2022, di mana gula darah puasa saya 81, Pak Eko. Saya gula darah 2 jam 123, namun gula darah 4 jam itu turunnya drastis juga, 67. Pak. Nah, padahal saya makan yang mungkin itu karbonya banyak, yaitu marugame udon. 1 mangkok besar. Ya. Wah, itu mie itu. Iya, betul, Pak. Jadi semua saya coba dan minumnya itu saya minum coklat yang manis yang ada es krimnya itu. Pokoknya saya ini kan. Ya, akhirnya kemudian saya laporan kepada mentor Pak Untung, kepada Pak Warsono, bahkan waktu itu saya mohon maaf pada Pak Warsono, karena waktu saya ngirim data saya itu ternyata Pak Warsono lagi berduka cita karena memperingati 1 tahun wafatnya istrinya. Tapi beliau tetap menyampaikan pesan suara gitu, Pak. Beliau menyampaikan, wah bagus sekali Pak Riza, demikian juga Pak Untung, bagus. Dan Pak Untung menanyakan di dalam satu DWL 101 ini Bapak aja, saya tidak, justru Pak Ketua saya dulu yang sudah DWL. Dan sebetulnya yang ada satu lagi teman ini ya, namanya Pak Soekarno, ini sudah sedang melaksanakan filter balik. Bahkan mungkin HbA1c-nya sudah 5,2 jamnya belum berani, kita sudah sarankan atau kita. Ya intinya memang saya lihat itu kalau karena saya rajin mengikuti Olnah dan testimoni dan bagian juga YouTube itu bahwa ya, jangan cheating lah utamanya. Dan saya memang takut sekali Pak karena Pak Eko sempat di dalam YouTube itu menyampaikan ada bahkan yang terlalu mahal dibayarnya, yaitu dengan diamputasi karena cheating. Waduh. Apalagi ya Pak Eko melihat bahwa kaki saya kemarin itu pada bulan Maret awal itu luka, Pak. Kan betul, sudah 1 minggu saya. Pak ini sudah 1 minggu nggak sembuh-sembuh. Nah, kebetulan di chattingnya Olnah itu Bu Niken menyampaikan bagi yang mendapat luka selama mengikuti Olnah ini bisa meminta NSS atau probiotik cairan kepada Abah Ike atau Pak Agustano itu Pak ya, Mike Agustano itu. Sehingga saya mengirim alamat dan saya foto kaki saya yang luka itu dan kan diminta agar progresnya dikirimkan. Dan itu luar biasa Pak. Waduh itu apa kita saya mengucapkan terima kasih. Saya pikir paling hanya dapat obat tetes 1 botol dan obat semprot. Ternyata dikirim 5 obat tetes dan 1 yang berbentuk semprot. Waduh. Saya dan beliau menyampaikan kan sebetulnya itu obat NSS itu cukup mahal Pak ya, itu sudah dihak patenkan itu. Tapi bilang waduh ini. Dan saya terima kasih lagi kepada Mobi yang luar biasa ini kesetia kawanan dan kepedulian menolong sesama ini Pak. Saya sampai terharu. Mohon maaf. Ya. Iya. Itu wujud sebenarnya dari Pak Michael sendiri menjadi filantropis Pak. Filantropis adalah orang yang sangat peduli pada orang lain dan membantu lewat mobil. Di mana memang NNS itu adalah sebuah enzim Pak. Sebenarnya yang diberikan ke Bapak itu ada enzim. Enzim itu adalah istilahnya bakteri probiotik, di mana ada bedanya antara bakteri patogen dengan
probiotik. Kalau patogen itu sifatnya membunuh manusia, menyakiti manusia. Kalau prebiotik malah mendukung kehidupan manusia. Nah, ceritanya dengan adanya enzim yang tetes itu, maka bakteri yang probiotik akan berusaha memusnahkan bakteri patogen, Bapak. Makanya luka menjadi cepat sembuh, Pak. Dan itu yang membuat Bapak lebih cepat sehat. Iya, Pak. Ternyata seminggu kemudian langsung kering lukanya dan sebagainya. Waduh, ya luar biasa. Sekarang normal, Pak? Normal, Pak? Normal sudah, Pak. Oh, iya. Bahkan kan saya kebetulan itu sebetulnya waktu itu agak terpukul itu karena begini, Pak. Saya kan memang hobi saya berolahraga, bersepeda, Pak. Iya, Pak. Bahkan sebelum ikuti MOBI itu saya pernah bersepeda menggunakan sepeda lipat, Pak. Itu kebetulan saya dinas di Makassar, itu saya ke Tanjung Bira. Itu jaraknya 250 kilo, Pak. Dengan naik sepeda lipat, Pak. Bersama anak-anak muda yang seumuran dengan anak saya itu. Ya memang kemudian kami begitu saya pensiun, saya kembali ke Jakarta. Sebetulnya saya masih aktif bersepeda, Pak. Bahkan saya menggunakan road bike, dan rata-rata saya kalau tidak keluar kota itu ya per hari itu 40 kilo minimal. Ya, cuman memang awal-awal saya mengikuti itu setelah 2 minggu saya masih bersepeda, bahkan saya sempat istilahnya itu ke yang daerah mendaki-mendaki dari Sentul itu ke kilometer 0 sebetulnya. Wah, itu waktu itu baru seminggu ikut IF dan PMB itu, tapi tetap nekat. Tapi setelah 2 minggu saya rasanya lemes, Pak, karena kan kayak karbonya hilang semua dan turun drastis berat badan itu. Dan sampai ya biasa keluarnya ternyata sama soal kelompok itu, keluarga ini prihatin gitu. Karena saya cukup drastis turun dari 80 kilo menjadi 60 kiloan. Tapi setelah disampaikan Pak Warsono, itu berat minimal yang ideal gitu, Pak. Dari tinggi 171. Wow, tidak ada masalah. Nah itu, Pak. Jadi kalau menaikkan berat badan untuk kita sebenarnya sudah tidak sulit lagi, Pak. Pada seperti foto yang saya lihatkan tadi, ini orang-orang yang tadinya kurus-kurus, Pak. Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang tadinya kurus. Seperti contohnya ini, Pak Gufron. Pak Gufron itu naik 8 kilo, Pak. 7 kilo ya. Naik 7 kilo. Sebelumnya, setelah PMB, pada saat PMB, beliau turun banget. Tapi kembali setelah menjadi seorang penyintas, Pak Gufron tampak kelihatan lebih muda. Jauh lebih muda, Pak. Pada saat dibandingkan waktu pertama kali saya temukan. Naik 7 kiloan, Pak. Jadi sebenarnya Bapak masih bisa naik 5 atau 6 kilo lagi, nggak ada masalah. Setelah Bapak punya V terbalik didapatkan, Pak. Iya. Iya, Pak Rijal. Iya. Ya, saya mungkin menyampaikan kesan saya ini, MOBI ini luar biasa, Pak. Dan yang saya salut satu itu, Pak, bahwa metode yang dipergunakan di dalam pelatihan di dalam MOBI ini sangat ilmiah sekali, Pak. Artinya karena terus terang aja, Pak, di klub sepeda saya itu kebetulan banyak dokter, Pak. Oh iya. Bahkan saya menyampaikan bahwa saya ini, dokternya menanyakan, kok kelihatan kurus sekali, saya sedang ketofatosis. Kemudian dokternya menyampaikan, loh, itu sekarang tidak disarankan, karena itu menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah jantung itu. Terus saya bilang, loh, pelatihan yang saya ikuti ini berdasarkan jurnal medis. Dia juga menyampaikan, loh, ini juga hasil dari jurnal riset yang dimuat di jurnal medis ini, yang makanya sehingga diet keto itu tidak disarankan gitu ya. Tapi mungkin dokter tidak hanya melihat satu sisi saja, tapi saya yakin seperti Pak Eko bahwa kita melihatnya secara keseluruhan dan semua aspek ditinjau, sehingga saya yakin gitu, Pak. Iya. Jadi saya ingin luruskan sedikit, Pak. Ada sedikit kekeliruan. Kita memang masuk dalam ketogenik, rumpun ketogenik, tapi kita bukan ketofastosis, Pak.
Oh ya. Bedanya antara ketofastosis, orang ketofastosis itu masih diperbolehkan makan karbohidrat, Oh. seperti tumbuh-tumbuhan itu masih diperkenankan. Buah-buahan masih boleh, Pak. Oh. Sayuran itu boleh. Nah, tapi kita nggak boleh sama sekali. Makanya saya masukkan dalam jenis apa ya? Saya bingung kadang-kadang waktu pertama kali saya menemukan ini, saya kira pola makan baru saja. Itu Oh. bedanya dengan ketofastosis. Ketofastosis adalah ketogenik yang disertai dengan fasting, puasa. Tetapi bedanya di ketogenik yang versi ketofastosis itu masih diperbolehkan makan sayur dan buah. Artinya karbohidrat masih diperkenankan. Nah, tetapi di kita tidak boleh karena itu mengganggu masa recovery atau regenerasi sel, Pak. Oh. Regenerasi sel terganggu karena regenerasi sel atau pergantian sel atau pembentukan sel tubuh kembali yang sempurna itu akan terganggu kalau andai kata gula dan insulin muncul. Oleh karena itu, gula diusahakan rendah, insulin tidak boleh muncul terlalu banyak. Sedikit saja supaya pembentukan sel yang rusak, dari yang rusak menjadi sel baru itu berjalan lancar. Nah, fase inilah Bapak yang sedang cari di 4 bulan ini, dan ini Bapak dapatkan. Memang hebat. Pak Rija, hebat, Pak. Iya, Pak. Mobi saya terima kasih, dan Mobi luar biasa. Bagi rekan-rekan yang masih dalam proses, harus konsisten, Pak. Saya aja yang sekarang 50 mau 60 itu yakinlah, Pak. Jadi saya setuju sekali, Pak, yang dirubah pertama adalah mindset itu. Wah, itulah, Pak. Itu seperti klik gitu aja, Pak. Ya. Kalau itu bisa, waduh, luar biasa. Dan memang harus persisten, artinya jagalah dan konsistenlah sesuai. Dan memang Pak, banyak yang putus asa karena itu untuk menurunkan GD awal-awal itu, waduh, sampai ada saya baca itu di grup dol saya itu sehari itu hanya makan 1 kerupuk rambak saja, Pak. Saking takutnya kok nggak turun-turun. Padahal tapi saya baru memahami setelah 3 bulan menjalani bahwa kita tetap harus asupannya itu 1.500 kalori sampai 2.500 gitu, Pak, ya. Makanya saya makan telurnya itu saya tingkatkan, Pak, dari yang awal-awal hanya 2 terus saya sampai sekarang 15. Tadinya mau ikut 20 seperti Pak Partono, katanya kok belum sanggup. Nah, memang sudah saya variasi, makan ayam, makan ikan, makannya. Ya, tapi terima kasih banyak, Pak. Ini testimoni yang surprise karena ada seorang laksamana pertama terima yang kasih, mau bertestimoni. Jarang-jarang, Pak, perwira tinggi mau bicara di sini, Pak. Anda malah, kita kan sudah pensiun, jadi tidak ada masalah itu. Sangat memotivasi banyak teman-teman di sini, Pak. Terima kasih banyak untuk hadirnya. Sama-sama, saya terima kasih sekali ya, Pak, ya, Michael Yudo dan semua para penyelia dan mentor, terutama saya juga mengikuti Ornaf yang meskipun di Ciloto itu tidak ikut, tapi saya juga mengikuti pelatihannya. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Oke, sekarang kalau gitu saya berlanjut ke Pak Sigit kalau gitu. Iya, Pak. Pak Sigit, bisa tolong diceritakan bagaimana pengalaman Pak Sigit mendapatkan V terbalik? Iya. Terima kasih, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya. Jadi pada intinya saya ikut MOBI ini, ekspektasi awal saya itu sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk, Pak Eko. Karena saya ini dalam pengawasan dokter, saya minum obat sekitar 8 jenis per hari, Pak Eko. Dan HbA1c saya itu rata-rata sekitar 8-9. Jadi ekspektasi saya adalah paling tidak saya bisa mengurangi ketergantungan saya terhadap obat. Itu aja. Jadi mungkin apakah nanti pengencer darahnya saya kurangin atau apa, karena saya pikir 8 obat per hari ini cukup berat untuk ginjal ke depannya. Di samping untuk kantong juga berat, Pak Eko, karena rata-rata itu menghabiskan sekitar 3,5 juta per bulan gitu loh. Sebulan? Iya. Saya pikir ini kalau lama-lama sama makin menua kan berat angka segitu tuh. Jadi kemudian yang kedua,
mindset seperti tadi dikatakan Pak Riza, mindset saya mungkin dicekoki oleh dokter bahwa penyakit degeneratif seperti diabetes ini nggak bakal sembuh. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kompromi. Kita hidup sehat dalam tanda kutip dengan diabetes untuk mengurangi komplikasi ke penyakit-penyakit lain. Jadi makanya ekspektasi saya nggak terlalu tinggi, Pak Eko, terus terang. Itu masih pokoknya yang penting masih bisa hidup gitu. Iya, awal-awalnya seperti itu. Nah kemudian saya dapat informasi Mobi dari teman saya SMA, kebetulan dia ikut di bulan Oktober. Saya nggak tahu apakah beliau ada di sini saat ini. Nah, saya tertarik, kemudian saya mencoba mendaftar, tapi karena saya menggunakan obat dengan cukup cukup serius, cukup disiplin, awal-awal saya ditolak oleh Mas Freddy, karena yang saya majukan hasil lab saya itu 149 gula sewaktu saya, tapi itu pakai obat. Saya ditolak, Pak, mohon maaf tidak bisa ini untuk yang 550 ke atas. Waduh, akhirnya saya berhenti minum obat 5 hari, saya tes lagi 239, saya daftar lagi diterima. Jadi awal-awal saya sempat ditolak oleh Pak Mas Freddy ini. Nah, begitu saya ikut di bulan Desember ini, walaupun waktu itu PMB dan IF belum mulai, baru mulai teori-teori gitu, Pak Eko, saya hentikan semua obat. Karena saya ingin mengetes betul nggak Mobi seperti yang testimoni saya dengar. Nah, nanti sebulan setelah ikut Mobi, saya tes HbA1c. Kalau ada kemajuan, saya percaya baru. Jadi kemudian pada bulan Januari, saya tes HbA1c saya sudah turun menjadi 6,8. Jadi rata-rata 8 menjadi 9 itu. Jadi 1 bulan ikut, 1,5 bulan lah. Saya pikir, wah, ini beneran ini. Jadi saya mulai sangat serius dan mulai saat itu saya yakin saya bisa sembuh ini. Dan itu mindset saya berubah saat itu. Jadi sebulan setelah ikut Mobi, walaupun saya jadi ketua, tapi saya nggak mengatakan teman-teman saya nggak yakin gitu. Ke teman-teman saya mengatakan pasti bisa sembuh, walaupun dalam hati kecil waktu itu saya belum masih setengah yakin. Saya ini kayaknya nggak mungkin teori ini. Teori selama ini kan yang dapatin, wah namanya gula nggak bisa sembuh pasti kan. Betul, itu mindset saya. Nah itu akhirnya saya mulai yakin dan saya sangat serius untuk makin sangat serius untuk IF, PMB dan sebagainya, termasuk Olnaf. Walaupun seperti Pak Riza mungkin pengalaman saya, Olnaf saya tidak terlalu berhasil. Jadi saya bisa menurunkan gula darah dengan Olnaf dengan baik itu saat di Ciloto. Jadi saya baru mulai belajar di sana. Jadi di Ciloto saya bisa turun sampai 30 poin lebih. Itu baru sekali itu. Waktu itu kan semacam ada challenge ya. Betul, challenge ya. Siapa yang paling rendah? Ya, termasuk saya waktu itu baru ternyata memang konsentrasi selama ini yang mungkin saya kurang, Pak Eko. Jadi setelah itu kemudian sampai dengan bulan Maret saya saya pertahankan untuk gula darah saya di bawah saya selalu 2 digit lah. Kemudian akhir bulan Maret saya tes HbA1c saya 5,1. Wah, bagus. Ya, jadi waktu pamer-pameran dengan Pak Reza 5,4, saya 5,1. Iya. Dan saya yakin, pada saat itu saya sebenarnya yakin, saya sebenarnya bisa nih mulai untuk filter balik. Tapi karena waktu itu kemudian puasa, Lebaran, saya sampaikan Pak Riza kita kompakan aja setelah Lebaran lah, karena nggak mungkin nanti kita tes pada saat puasa gitu. Dan juga mungkin daripada kita keganggu pemikiran kita mengenai puasa segala macam, akhirnya kita tunggu sampai setelah puasa selesai, Syawal, saya selesaikan puasa Syawal saya. Nah Pak Riza tanggal 20 Mei filter balik pertama saya 22. Jadi kebetulan yang tes pertama saya itu yang pertama kali GDP saya 92. Saya mulai bulan Mei memang GDP saya agak tinggi karena setelah saya yakin itu saya mulai makan sedikit-sedikit yang yang ada karbonya, bumbu. Kemudian selama Lebaran saya coba makan bakso, ternyata gula darah saya juga nggak bergerak banyak, masih di bawah 2 digit walaupun 90-an. Nah setelah itu saya makin berani karena juga
concern saya adalah berat badan, Pak Eko. Saya turun hampir 15 kilo, jadi dari 84 menjadi 69, 68 gitu. Oh, Jadi tinggi berapa? Sekarang setelah fitur balik, dalam 2 minggu ini saya naik sekitar 1 kiloan. Lumayan. Jadi mulai lumayan lah, saya yakin itu bisa ganteng lagi kan. Jadi kemarin saya memang sempat down waktu awal-awal, dan juga teman-teman di DOL 101 ini banyak yang quit, atau terutama pada saat Lebaran ketemu dengan saudara, ketemu dengan orang tua, itu rata-rata disarankan untuk berhenti. Iya. Ya itu yang beratnya, saya bilang sampai ada yang sampai ngungsi ke Lampung dan segala macam karena tidak ingin ditekan oleh keluarga pada saat Lebaran ketemu itu ya. Itu yang memang jadi beberapa teman itu terpaksa harus cheating karena dipaksa dalam tanda kutip oleh keluarga saat itu, ketemu anaknya keberatan dan sebagainya, karena turun rata-rata di atas 15 kilo, Pak Eko. Ya betul. Ya itu yang memang menjadi tantangan juga untuk teman-teman yang lain. Padahal proses penurunan berat badan itu kita sedang membongkar, Pak. Jadi kalau Anda kata sebuah bangunan rusak, Pak, itu kadang dibongkar yang jelek-jelek dulu, betul, ya. Nanti yang bagus. Nah, permasalahannya kan awam tidak mengerti ini, Pak. Karena tidak mengerti ini, mereka tidak tahu proses-proses bagaimana tubuh kita sedang diperbaiki, Pak, dikoreksi dan direkonstruksi. Itulah makanya mereka tidak bisa menerima, wah, orang tuaku kurus, atau ini gimana nih kok ibuku kurus. Aku nggak ketemu, aku pengen ketemu sama orang tuaku yang seperti dulu, dan itu yang membuat mereka keberatan. Tapi kalau mereka mengerti pola makan ini dan apa yang terjadi fase-fasenya, maka mereka akan pahami. Sebenarnya tidak lama kok, menggemukkan badan itu gampang, Pak. Pasti tunggu aja sekitar 2 bulan lagi udah montok lagi nanti, Pak. Betul, Pak. Iya, Pak. Karena ini, Pak, istri saya itu komplain karena waktu saya 80 itu kan, ya mohon maaf, Pak, militer itu kan penampilan itu utama, Pak. Iya, gitu, Pak. Ya, begitu pensiun bikinnya, wah ini stres ini, ngeri sekali. Para pensiunan jenderal, Pak, kok begini gitu. Enggak, Pak. Sebenarnya itu proses fase-fase masa rekonstruksi, Pak. Jadi itu sabar saja. Nanti Bapak nanti kembali seperti penampilan yang gagah lagi, Pak. Siap. Sabar. Kenaikan berat badan nggak gampang, Pak. Ya, makanya tadi begitu lihat fotonya Pak Guru Front, juga laporan dari Pak Bucah bisa naik 6-7 kilo dalam waktu singkat ya. Ini menjadi motivasi kami juga, Pak. Ya mungkin celana yang dikecilin bisa digedilin lagi. Betul, Pak, saya ini sampai beli celana yang untuk yang kecil-kecil ini. Pak Bucah, Pak Bucah ada Mas Freddy. Ada di chat itu tadi saya baca, Pak Eko. Mas Freddy bisa panggilkan Pak Bucah. Pak Bucah, bagi pengalamannya dengan Bapak untuk mengemukkan badan atau pengalaman Bapak setelah melewati V terbalik, Pak Bucah. Silakan. Wah, Pak Bucah ya, namanya lag ya. Freeze ya. Ya. Iya, freeze ya. Mungkin jaringannya kurang bagus. Ya, aduh sayang sekali. Pak Bucah belum. Iya, kembali ke Pak Sigit. Bagaimana pada saat Pak Sigit dan Pak Rija, kan ini kan aneh kan, Pak? Penyembuhan diabetes nggak pakai obat, tidak pakai ramuan, tidak pakai, memang nggak masuk akal sekali gitu. Betul. Nah, bagaimana tiba-tiba saya pengen mencobanya, atau menggerakkan hati kita atau diri kita untuk mau mencobanya, itu kan biasanya orang udah nggak percaya, biasanya dia tolak dulu. Dia nggak mau. Makanya turning point saya sebenarnya pada saat HbA1c saya yang sebulan pertama itu, Pak Eko. Jadi begitu turun menjadi 6,8, saya bilang, wah ini bukan kaleng-kaleng, saya bilang. Terus kemudian pembekalan teori-teori itu saya mungkin juga salah satu poin, Pak Eko, teman-teman itu menganggap yang Pak Eko sampaikan melalui voice note ini mungkin hanya aksesoris, tapi buat saya justru adalah dagingnya di situ sebenarnya. Dagingnya di situ. Jadi
saya tidak tahu bagaimana caranya agar bahwa teori itu betul-betul dipahami. Mungkin kedepannya perlu dites atau apa, Pak Eko, jadi begitu ada materi, ada tes kecil, jadi biar mereka betul-betul paham bahwa itu dimengerti lah. Ya, terutama konsep mengenai autofagi itu. Saya pikir ini konsep yang namanya luar biasa. Kemudian disederhanakan dengan metode Pak Eko kan, hanya 3 kuncinya. 1, gula rendah, protein esensial tinggi, pH 7,35. Ini kan bahasa yang sederhana sebenarnya, Pak. Ya, betul. Dan itu yang harus dipahami. Dan ini yang mungkin sering miss di antara teman-teman. Jadi teman-teman menganggap teori-teori ini hanya selintas, padahal buat saya ini salah satu dagingnya. Jadi ini yang menuntun kita untuk lebih kepada aktivitas kita harus seperti apa, IF kita seperti apa, PMB kita seperti apa. Saya pikir itu. Dan mulai itulah turning point saya menjadi sangat serius dan sangat yakin, lebih yakin daripada waktu dulu. Ekspektasi saya cuma ya tidak, mungkin obatnya saya kurangi lah dari 8 jadi 2 jadi 3 itu Pak Eko. Tapi ternyata saya yakin saya ternyata bisa sembuh gitu loh. Iya, Pak. Ya, jadi saya percaya itu karena pertama tidak percaya Pak. Makanya kan saya waktu istri menawarkan di bulan November itu saya belum masuk itu. Apa ini gitu. Mana ada, karena memang kan dokter menyampaikan bahwa diabetes apalagi diabetes, kebetulan ibu saya Pak juga kena diabetes dan bahkan sudah sentuh insulin. Adik saya laki-laki juga kena juga diabetes. Cuma saya sudah ajak sampai hari ini tuh masih belum mau juga. Walaupun Bapak terbuka. Iya. Saya. Cuman memang saya setuju dengan Pak Sigit, mungkin istilah-istilah yang saya begitu Pak Eko menyampaikan jurnal itu saya explore Pak. Artinya saya membuka website, bahkan misalnya suku Inuit dan sebagainya itu saya, ini benar gak Pak Eko ini gitu kan. Iya. Misalnya autopagi juga saya, dan kadang-kadang saya share ya Pak Sigit ya. Iya betul. Teman-teman saya kan bahasa Inggris sudah saya sampaikan itu bisa diklik kalau bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi saya jadi percaya itu ya seperti Pak Sigit juga, karena loh BL1 saya turun ini. Wah, berarti kan beneran ini, serius ini. Jadi saya setuju ya dengan istilah Pak Sigit. Mungkin karena Pak Eko itu banyak menjelaskan ilmiah, jadi banyak, apalagi pakai istilah-istilah bahasa Inggris. Misalnya, apalagi mentor juga kadang-kadang kan menyampaikannya juga jadi pelatihan untuk Olnah tuh. Paling tidak mendapat vasodilatasi dan vasokonstriksi. Bagi yang nggak pernah dengar itu opo tuh. Dan tapi kan mungkin ya disampaikan yang seperti simpel, saya sepakat sekali ya. Maklum Pak, apalagi meskipun diabetes ini tidak lagi penyakitnya orang tua Pak ya, tapi ternyata ya kini banyak yang ikut yang orang-orang tua. Mungkin istilah-istilah itu jadi banyak yang ilmiah itu. Penggunaan kata ilmiah itu karena waktu itu tidak saya temukan padanannya dalam bahasa Indonesia Pak. Dan memang kalau andai kata bagi orang yang saya pikir cukup penasaran dengan ilmu pengetahuan ini, kata-kata ilmiah kan menggelitik untuk mencari di googling. Kalau andai kata vasodilatasi saya ganti menjadi pemekaran pembuluh darah, opo kui ya. Pada saat dicari, mungkin di Google akan lebih sulit mencari kata kunci mekarnya pembuluh darah atau terbukanya pembuluh darah. Tapi kalau andai kata vasodilatasi pasti langsung ketahuan, Mbak. Vasokonstriksi langsung ketahuan, Mbak. Jadi tujuannya bukan hanya kita menerima instan, tapi Bapak-Bapak juga mau mencari-cari. Ini bagus sekali. Saya pikir teman-teman juga bisa mengujinya yang sama. Betul. Iya. Nah, salah satu hal lagi Pak Eko yang saya perhatikan dari 101 itu sebulan pertama itu otomatis rontok separuh dah. Jadi mungkin ya, betul Pak, dari 100 ya. Awal-awal ini mungkin yang baru-baru masuk, grup-grup baru masuk agak berbeda ya. Mungkin informasi mobil sudah mulai lebih banyak. Jadi awal-awal mungkin ekspektasi mereka ini ada satu forum bisa nanya, bisa dengan shortcut mereka bisa dapatkan hasil. Nah, ini kan sebenarnya ada teorinya dulu, ada Olnaf, ada IMB, ada PMB, ada IF dan sebagainya. Dan mereka rata-rata tidak siap dengan itu. Akhirnya makanya
mungkin sebulan pertama udah rontok separuh, Pak Eko, di 101. Nah, kemudian yang ikut Tolnas lanjutan juga 30-an. Nah, tapi yang aktif ya paling orangnya itu aja. Dan alhamdulillah orang yang aktif itulah yang seperti Pak Reza, kemudian ada lagi Pak Tono dan segala macam yang aktif itu yang apa namanya berhasil dalam tanda kutip ya. Pak Supartono dari Hang Tua itu Pak? Pak belum itu Pak Ustadz belum malah. Jadi belum. beliau itu nggak tahu kenapa, karena mungkin juga beliau sering bepergian, itu malah dari sudah 2 digit balik lagi 3 digit sekarang. Ya itu yang belum berani beliau untuk ini. Jadi Pak Sigit, Pak Riza mohon nanti teman-teman diundang apabila sudah mengalami VIA terbalik Pak. Kita akan pastikan diundang di Zoom kita. Ya. Wawancara seperti ini, tanya jawab yang mungkin saja akan memotivasi mereka Pak. Betul Pak, boleh ya. Teman-teman supaya cepat sembuh. Ya. Terima kasih Pak Sigit, terima kasih Pak Eko. Terima kasih banyak. Saya menyampaikan terima kasih kepada Mobi. Pokoknya Mobi amazing Pak, luar biasa. Ya, saya menyampaikan terima kasih pribadi Pak Eko kepada Mobi, terutama Pak Eko atas semua jerih upayanya. Kemudian juga para mentor yang sangat sabar dalam hal ini, saya pikir dengan kegiatan yang nirlaba seperti ini, admin dan segala macam, ya saya berharap makin banyak yang bisa ikut dan mengambil manfaat yang besar dari Mobi ini. Dan juga untuk semua yang berkecimpung di Mobi ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Sigit. Terima kasih banyak Pak Riza. Terima kasih para mentor yang sudah mendukung. Ini ada Pak Untung, mungkin Pak Untung ini. Iya, Pak Untung. Mentor kami itu. Iya, Pak Untung ya. Pak Untung bisa dipanggilkan Mas Freddy sama Mas Freddy sekalian. Nah, Pak Untung. Pak Untung. Iya, Pak Untung silakan dikasih. Ini Pak Freddy yang pernah nolak saya ini. Terima kasih Pak Eko. Ya. Saya turut senang dan bahagia sekali mendengarnya, menyaksikan keberhasilan kawan-kawan, terutama Pak Sigit Ediarto Susilo sama Pak Riza Yasma ya. Terima kasih sekali. Ya ini sebetulnya karena kerja keras dan disiplin, konsistensi, dan ya disiplin, konsistensi, dan kerja keras dari Pak Riza sendiri dan Pak Sigit. Karena saya percaya bahwa memang tidak mudah untuk melewati pelatihannya dan akhirnya mendapatkan hasil yang terbaik. Sekali lagi selamat Pak Sigit dan Pak Riza. Saya terima kasih Pak. Dan menambah imun saya ini. Saya kena GNE kayaknya ini. Jadi gula darah saya. Baik Pak. Ya, Mas Freddy, Mas Freddy. Ya, waalaikumsalam Mas. Mas Freddy, silakan Mas. Ya, selamat untuk Pak Sigit dan Pak Riza atas terima kasih deh, saya ketemu Mas Freddy di Rumah Pawon di Jakarta Pak, dan foto bersama. Ya, ketemu waktu itu kita ngobrol di Rumah Pawon. Iya Pak. Selamat atas usahanya dan kerja kerasnya. Semoga ini jadi motivasi untuk Bapak Ibu yang lain untuk terus berusaha, jangan pernah menyerah. Betul. Sembuh itu pasti Bapak Ibu. Semangat. Ya. Tumben ngomongnya rapi. Baik, Bapak sekalian, terima kasih untuk kehadiran Pak Sigit, Pak Riza, Pak Untung, dan Mas Freddy. Mudah-mudahan ini memotivasi teman-teman, menginspirasi bahwa kesembuhan dari diabetes itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Tapi saya ikut senang untuk peristiwa di hari ini, testimoni bersama ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, Bapak untuk hadir di acara testimoni. Terima kasih Pak Sigit, Pak Riza, Pak Untung, Mas Rey. Sampai ketemu lagi.